mengenai psikologi perkembangan dari masa prenatal sampai masa dewasa akhir. Selamat menyaksikan. Pertama, ada masa prenatal. Masa prenatal ini dimulai dari proses pembuahan sampai dengan terlahirnya seorang individu. Masa prenatal ini merupakan masa tersingkat, namun masa ini merupakan proses penentuan tentang pertumbuhan dan juga perkembangan seseorang individu untuk kedepannya. Selanjutnya adalah masa bayi. Masa bayi ini dimulai dari umur 2 bulan sampai dengan 2 tahun. Pada masa bayi ini merupakan proses pembentukan dasar-dasar kepribadian seseorang. Kita ketahui bahwa periode prenatal dimulai dari proses konsepsi atau pembuahan, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan proses terlahirnya bayi. Pada masa prenatal ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah meliputi gizi ibu, kesehatan ibu, vitamin, resus, obat-obatan, alkohol, dan juga emosi calon ibu. Karena apapun yang dilakukan ibu, itu akan mempengaruhi janin yang ada di kandungannya, termasuk juga pada emosi calon ibu tersebut. Kondisi emosi ibu hamil sangat besar pengaruhnya terhadap janin secara langsung. Oleh karena itu, lingkungan diharapkan mendukung ibu hamil untuk memiliki emosi yang lebih positif dan juga menyenangkan. Pada masa bayi ini, bayi belum bisa membedakan dirinya dengan lingkungan luar. Oleh karena itu, bayi akan mulai belajar bagaimana cara membedakan antara dirinya dan dunia luar. Pada usia 2-6 minggu, ia mulai kenal dan akrab dengan anggota keluarganya, merasa nyaman, senang terhadap lingkungannya, dan juga atas perhatian yang diberikan atas kehadirannya. Perasaan senangnya ini akan tercermin dari kontak sosialnya yang pertama, seperti senyuman atau tertawa saat melihat ibunya atau ayahnya. Pada tahap ini, seorang anak akan mulai belajar untuk beradaptasi dengan sekitarnya. Hal pertama yang akan dipelajari oleh seorang anak adalah rasa percaya. Percaya pada orang-orang di sekitarnya seperti ibu atau pengasuh atau ayahnya atau siapapun yang ada di dekatnya. Jika ibu memperhatikan kebutuhan si anak seperti makan maupun kasih sayang, maka anak akan merasa aman dan percaya untuk menyerahkan atau menggantungkan kebutuhannya kepada ibunya. Perkembangan psikologi pada masa anak-anak. Nah, perkembangan ini terjadi pada usia 6-12 tahun, di mana perkembangan baik fisik maupun biologinya sangat pesat. Namun untuk pemikirannya, anak-anak masih terikat dalam lingkungan sekitar, yaitu yang terutama adalah keluarga. Perkembangan psikologi pada anak dibagi menjadi 4. Yang pertama, perkembangan emosi. Saat ini anak muda terbawa ledak-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing. Yang kedua, perkembangan sosial. Dasar untuk sosialisasi pada anak-anak diletakkan dengan meningkatkan hubungan dengan teman sebayanya. Yang ketiga, perkembangan permainan. Permainan adalah salah satu bentuk aktivitas sosial yang dominan pada awal masa anak-anak. Sebab anak-anak akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya. Yang terakhir adalah tahap moral. Nah, pada tahap ini, anak secara otomatis mengikuti peraturan-peraturan tanpa berpikir atau menilai. Lalu yang selanjutnya adalah masa remaja. Masa ini berlangsung dari usia 15 tahun sampai usia 21 tahun. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Nah, pada masa ini, anak-anak harus meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Masalah dalam remaja yang pertama adalah penampilan. Penampilan seringkali memainkan peran penting dalam pembentukan identitas remaja. Mereka dapat mulai mencari gaya pakaian, gaya rambut, dan ekspresi diri yang sesuai dengan identitas mereka. Selanjutnya adalah pendidikan. Memastikan remaja mendapatkan pendidikan yang bermutu dan relevan sangat penting untuk mempersiapkan mereka menjadi individu yang mandiri, berpengetahuan luas, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah pertemanan. Pertemanan memberikan kontribusi penting dalam perkembangan remaja, baik secara intrapersonal maupun interpersonal. Namun, pertemanan yang bersifat negatif dapat mengarahkan individu untuk melakukan agresi. Pada masa remaja ini harus bijak dalam memilih teman, karena dengan siapa kita bergaul maka akan mempengaruhi bagaimana masa depan kita. Akan tetapi, kita tidak boleh membeda-bedakan teman.
Kemudian percintaan. Percintaan pada remaja adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan emosional dan sosial mereka. Pada masa remaja, individu mulai mengalami ketertarikan romantis dan menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. Lalu untuk yang selanjutnya ada pada masa dewasa awal. Nah, masa dewasa awal ini merupakan tahap transisi dari remaja menuju ke dewasa. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu ada masa pada dewasa akhir, di mana pada tahap dewasa akhir ini biasanya terjadi banyak perubahan fisik yang mungkin kita sendiri itu tidak dapat menerima perubahan tersebut. Nah, di usia remaja awal ini yaitu kan usianya itu mulai 20 sampai 40 tahun, di mana usia ini merupakan usia reproduktif, sedang memantapkan kedudukan dalam pola hidupnya. Bisa juga dikatakan sebagai usia banyak masalah dan juga usia tegang dalam emosi. Nah, dalam hal tersebut itu biasanya pertumbuhan fisiknya itu begitu cepat, namun kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka dapat menimbulkan rasa tidak puas dan kurang percaya diri. Lalu perkembangan kognitif dan bahasa, yaitu ketika remaja tidak mendapatkan kesempatan pengembangan kemampuan intelektualnya, juga merupakan pengembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan, di mana masa remaja ditandai dengan adanya keinginan untuk bergaul dan diterima di lingkungan kelompok sebayanya. Dan juga yang terakhir itu biasanya perkembangan kepribadian dan emosionalnya itu akan mengalami krisis identitas. Lalu yang selanjutnya ada pada masa dewasa akhir, di mana yaitu terdapat yang pertama ada perubahan fisik, di mana penglihatannya sudah mulai berkurang, lalu perubahan pada kardiovaskulernya, yaitu pada katup jantung yang terjadi adanya penebalan kaku, lalu juga pernapasannya sedikit terhambat, lalu saraf panca inderanya itu mengecil sehingga fungsinya menurun. Lalu ada juga perubahan psikologis, yaitu biasanya itu dilihat dari kemampuannya beradaptasi terhadap kehilangan fisik, sosial, emosional, serta mencapai kebahagiaannya. Lalu ada juga perubahan kognitif, di mana pada lansia dapat terjadi karena mulai melambatnya proses berpikir, mudah lupa, terus kayak bingung dan pikun seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya juga ada perubahan sosial, di mana merasa sendiri, terus hampa ketika lansia yang lain seumurannya itu sudah pada meninggal. Lalu juga ada perubahan mengenai menopause dan andropause. Nah, menopause ini merupakan tahap alami dalam kehidupan seorang wanita, yaitu ketika tubuhnya berhenti memproduksi hormon seks, yaitu estrogen dan progesteron. Untuk menopause sendiri ini tidak mengalami periode menstruasi selama 12 bulan terakhir. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada andropause, yaitu biasanya itu pada pria untuk hormon seksualnya itu mulai menurun. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.